Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bapak di sini ingin menerangkan tentang materi tentang permainan bola besar. Tapi sebelum kita masuk materi, Bapak ingin mengingatkan kalian harus menjaga kesehatan. Dan jangan lupa melakukan 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Nah, jangan lupa untuk olahraga ya setiap harinya. Adapun paginya berjemur di sinar matahari supaya terbebas dari kuman atau COVID-19. Sebelum kita mulai materi, mari kita doa. Menurut percayaannya masing-masing, berdoa mulai. Selesai? Ayo, sebelum kita masuki materi, kalian siapkan alat-alat tulisnya seperti buku, pensil, pulpen, dan lain-lain untuk menulis materi yang Bapak akan sampaikan. Ya, Bapak ingin menyampaikan pembelajaran PJOK kelas 6, permainan bola besar. Ya, variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar atau sepak bola untuk kelas 6. Tujuan pembelajaran 1. Memahami variasi kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, dan permainan sepak bola. Yang kedua, mempraktikkan variasi kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan sepak bola. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan tentang variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar. Yang pertama, tadi dijelaskan tentang gerak dasar lokomotor. Apa itu lokomotor? Nanti ya, Bapak akan jelaskan sekalian dengan yang lainnya. Yang kedua, gerak dasar non-lokomotor. Yang ketiga, gerak dasar manipulatif. Nah, ini Bapak akan jelaskan. Gerak dasar terdiri dari lokomotor, yaitu gerak berpindah tempat. Contohnya seperti berjalan, berlari, melompat. Nah, kalian kan kalau berjalan pasti berpindah tempat. Tidak mungkin namanya berjalan itu tidak berpindah tempat. Sama, berlari pun seperti itu. Melompat juga ya. Tahu nggak kalian melompat, berlari bagaimana? Pasti tahu dong, semua sudah dipelajari oleh Bapak Ibu gurunya masing-masing di sekolahannya. Ya, Bapak lanjut. Kemudian, gerak dasar non-lokomotor, yaitu gerakan yang dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ini mah diam saja, tidak bergerak. Tidak seperti tadi lokomotor, itu berpindah tempat. Berbeda ya, namanya juga non-lokomotor. Nah, ini contohnya. 1. Memutar. 2. Meliukkan. 3. Mendorong. 4. Mengayunkan tangan. Nah, ini masing-masing sudah contohnya nih. Memutar badan. Ya, memutar badan. Meliukan, mendorong, ya, dan mengayunkan tangan, mengayunkan kanan ke kiri, itu namanya mengayunkan. Lanjut. Gerak dasar manipulatif adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Contohnya, melempar bola, menangkap bola,
dan menendang bola. Ayo, bagaimana caranya melempar bola, tahu nggak? Nah, Bapak ini contohkan, cuman Bapak tidak membawa bolanya ya. Tangan ke atas, taruh di atas kepala, bolanya tangannya pegang, lalu lemparkan bolanya. Ya. Nah, terus menangkap bola. Ini tangkapannya harus tepat sesuai dengan arah bolanya ya. Terus kemudian menendang bola. Tahu semua lah kalian, karena bola ini sudah mendunia. Nah, permainan olahraga yang menggunakan peralatan bola dengan ukuran bola besar. Contohnya, 1. Bola voli, 2. Sepak bola, 3. Bola basket. Nah, ini semuanya bolanya besar semua ya. Sepak bola, bola voli, bola basket. Nah, beda sama yang modelnya bola kasti, bola softball gitu ya. Beda ya, itu kecil. Jangan samakan. Dari ukuran beda ya. Sekarang Bapak jelaskan tentang pengertian sepak bola. Sepak bola adalah suatu permainan yang dimainkan dengan menggunakan media bola oleh dua tim, di mana masing-masing tim terdiri dari 11 orang, dipimpin oleh wasit dengan tujuan menjebol gawang dan berusaha mempertahankan gawang. Nah, itu jadi satu tim itu terdiri dari 11 orang. Apabila dua tim jadi 22. Jadi dibuat pertandingan, bisa tuh dipimpin oleh wasit ya. Nah, ini peraturan sederhana sepak bola. Gua kasih tahu nih. 1. Free kick. Ada yang tahu free kick? Ayo. Free kick adalah tendangan bebas. Terus handsball. Handsball yaitu bola menyentuh tangan. Apabila bola menyentuh tangan itu namanya handsball. Offside. Bola keluar dari lapangan. Draw in, lemparan ke dalam, bola yang keluar dari samping lapangan. Terus corner kick, tendangan atau sepak pojok. Offside, menerima bola dari rekannya dalam posisi lebih dekat ke garis gawang di antara dua pemain lawan. Nah, sekarang dalam permainan bola tuh ada posisi-posisinya. Satunya contoh nih, penjaga gawang. Terus ada back, ada gelandang atau pemain tengah, ada penyerang. Masing-masing mempunyai fungsi ya. Nah, sebelum kita melakukan olahraga apapun atau bermain sepak bola, kita harus melakukan pemanasan. Tujuan utama pemanasan adalah agar tubuh tidak kaget saat melakukan aktivitas fisik yang berat. Coba bayangkan, otot yang masih dalam kondisi dingin dan rileks tiba-tiba digunakan untuk berlari kencang. Hal ini meningkatkan resiko mengalami cedera ringan atau kram saat berolahraga. Tuh, jadi sebelum melakukan olahraga ataupun melakukan permainan sepak bola, itu kalian harus melakukan pemanasan ringan, ya. Banyak contohnya pemanasan ringan. Nah, Bapak sebelum ke selanjutnya, Bapak ingin mempraktekkan pemanasan statis aja yang ringan, mulai dari kepala, tangan, ya, badan. Nih contohnya nih, kita mulai dari kepala ya, tangan ke pinggang, kita gelengkan kepala ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah, terus lakukan hitungan sampai 8 kali ya. Udah gitu tangan. Tangan kita putar supaya tidak kaku otot-ototnya. Putar ke depan sampai 8 kali hitungan.
dan ke belakang pun juga sampai 8 kali. Nah, untuk badan ini biasanya kita bisa memutarkan badannya ke 90 derajat, 90 derajat. Nah, tuh diputar ke kanan dulu. Sudah gitu gantian putar ke kiri. Ya, cukup. Itu juga sama hitungan 8 kali hitungan. Selanjutnya, nah ini latihan dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif pada permainan sepak bola. Pertama, gerak dasar lokomotor dengan manipulatif berjalan dan berlari menendang bola atau passing. Nah, ini ada contohnya nih. Ini awalannya berjalan nih, berjalan, terus berlari, kemudian menendang bolanya. Nah, berikutnya ini berlari dan melompat dengan menendang bola ke arah gawang. Ini biasanya kalau menendang ke arah gawang itu kaki kalian harus kaki yang terkuat, terus juga tendangan harus kuat supaya kalian bisa menyampai ke arah gawang dan sasaran yang tuju, ya. Lanjut, ini cara berlatihnya. Berlatih berjalan dan berlari dengan menggiring bola atau dribbling lurus dan zigzag. Jadi kalian lari nih lurus dulu, nanti di depannya zigzag tuh yang ada kunnya. 1 muter lagi, 2 muter lagi, 3. Nah, terus zigzag sampai depan. Kemudian teknik selanjutnya berlari dan melompat dengan menyundul atau disebut heading. Ini awalan 1 berlari, kedua melayang, ketiga sundul ke depan dan mendarat kembali dengan kedua kaki yang tepat. Sundulan pun harus menggunakan kepala bagian depan. Berikutnya, ini latihan kombinasi non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Yang pertama, menekuk dan menarik kaki atau disebut stop ball. Nah, kakinya itu nomor 1 siap-siap untuk menahan bola. Yang kedua sudah tahan, dan ketiga diberhentikan. Berikutnya berdiri dan menghentikan bola dengan dada, stop ball. Ini biasanya dadanya itu dibusungkan ke depan untuk menerima bolanya, supaya agar bolanya tepat berada nantinya di bawah kaki kita, ya. Nah, ini variasi gerak manipulatif dan lokomotor. Ini melempar ke dalam. Contohnya nih, awalan mulanya itu bolanya dipegang di atas dengan menggunakan kedua tangan. Kedua, kalian tarik ke belakang tuh badan kalian. Kemudian ketiga, kalian siap-siap lempar. Keempat, bola dilepaskan. Nah, itu contoh lemparan ke dalam. Nah, Bapak akan memberikan kesimpulan bahwa sepak bola sebagai salah satu aktivitas variasi dan kombinasi gerak dasar pada permainan sepak bola. Lokomotor ditunjukkan dengan berlari, berjalan, melompat ke depan. Gerak non-lokomotor ditunjukkan dengan meliupkan badan, kepala, atau menekuk lutut. Gerakan manipulatif ditunjukkan dengan menendang dan menghentikan, melempar, dan menyundul. Nah, itu kesimpulan dari Bapak. Bapak tidak henti-hentinya mengingatkan untuk supaya kalian tetap menjaga kesehatan walaupun di rumah atau dimanapun kalian harus menjaga kesehatan, ya. Jangan lupa juga kalian harus sering berolahraga biar imun kalian itu tetap kuat, sehat.
Jangan lupa juga minum minuman vitamin, vitamin C, vitamin D, dan lain-lain. Makanan-makanan pun juga harus bergizi, seperti ikan, telur, susu, udang, dan lain-lain. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak punya jargon nih, jargon PJOK. Ada yang tahu gimana? Ya, nanti kamu contohkan ya. Bapak bilang PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Sekali lagi, PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Dari Bapak cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.